Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Gus, mungkin menyinggung. Begini Gus, antara zat dengan hidup. Waktu di pengajian di Jaya Baru sana, saya pernah menanyakan soal zat dengan hidup. Katanya sama. Terus yang saya tanyakan, mengapa setiap pengajian yang seringkali muncul itu hidup itu, zatnya jarang sekali. Zatnya jarang. Terus gimana itu? Makasih Gus. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zat dengan hidup itu sama dalam arti substansinya, pengertiannya, walaupun beda bahasa. Kalau bahasa Quran oleh karena jenengan kali kula niki orang Indonesia atau orang Jawa, malah kadang saya mengatakan urip, lebih banyak hidup. Hidup itu adalah bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Tapi maksud saya hidup atau zat itu bukan sifat. Bapak Ibu, di dalam sifat wajibnya Allah 20 itu ada sifat hayat, hidup. Lah, hidup sifat hayat itu proses dari 4 perkara: zat, sifat, asma, af'al. Alasan dan dasar bagaimana antara hidup dengan zat itu kok sama? Padahal hidup itu katanya proses dari manunggaling zat, sifat, asma, af'al. Ngeten Pak, yang ku maksud hidup, yang ku maksud zat itu bukan sifat, bukan asma. Sesuatu yang pantas dinamai itu. Apa? Itulah laisa lahu kamislihi syai'un. Saya kalau masuk di dalamnya hidup atau zat itu tidak bisa berbahasa. Saya tidak bisa menamai, saya tidak bisa mensifati, saya tidak bisa menggambarkan atau mengkalamkan. Itu sebetulnya di situ. Sehingga bahasa sederhana saya biasanya yang saya katakan, Allah adalah nama. Kita harus kenal yang memiliki nama Allah, yang kami sebut sebagai zat atau hidup. Zat dengan hidup, sing tak maksud hidup itu bukan sebuah sifat, bukan. Zat juga begitu, bukan yang saya maksud sebuah nama, bukan. Jadi zat, sifat, asma, af'al memang benar kumpule petang perkara disebut sifat hayat. Lah, sing ku maksud bukan sifat hayatnya, yang dikatakan wujudnya Allah bukan itu. Sesuatu yang saya tidak bisa berucap. Terus dengan apa kita membuktikan? Barulah kami jawab dengan proses
dengan rasa. Rasa ini akan masuk menggiring kita terhadap yang sebenarnya. Apa sih rasa iman? Dengan iman ini akan menjadi ihsan manakala sudah sampai pada muraqabah, bahkan ke musyahadah. Kalau pertanyaannya mengapa saya selalu menyebut hidup, nggak ngeten nggih? Karena zat sifat asma af'al kumpule iku menjadi hidup. Tetapi kalau dimasukkan terhadap maqasidul a'dham, substansi saya ngomong hidup, ngomong Allah, ngomong zat sama. Sesuatu yang kami tidak bisa mengucap, itulah yang memiliki nama Allah, itulah wujudnya Allah. Ya kudu Anda harus bisa ketemu di situ. Udah habis sudah. Bapak Ibu, kalau jenengan sudah punya teori untuk sampai pada Allah, saya pesan jangan menyalahkan teori orang lain yang tidak sama dengan teori jenengan. Dari segi apapun, tolong Anda sudah tahu caranya tahali nang tajali, tahali menuju tajali, nafi menuju isbat, pelepasan diri untuk menuju pada Allah. Kalau sudah tahu sistem, jenengan tolong jangan menyalahkan sistem yang digunakan orang lain. Tolong sekali lagi. Sebab untuk menuju angka 10 bisa 8 tambah 2, 7 tambah 3, 5 tambah 5, 5 kali 2 bisa untuk sampai pada angka 10. Jikalau Anda masih menyalahkan sistem orang lain, apakah itu bersanad atau tidak bersanad, jenengan kok mumet-mumet teko teori tok, akhirnya fanatik dengan teori jenengan, tak jamin gak iso nyampe sampean, tak jamin gak iso. Sebab ribut membenarkan teorinya sendiri, ribut. Mohon maaf, saya hanya memberi pendapat mawon, ya. Bukan berarti saya menyalahkan, ya. Memberikan pendapat, saran. Tapi jangan salah paham, saya tidak menyalahkan. Jenengan lewat thariqah apapun, silakan. Tapi jangan pernah Anda menuduh thariqah kai gak bersanad, ya. Nek sampai sudah masuk ke ranah situ, pasti Anda akan fanatisme dengan sistemnya sendiri. Kalau yang benar Anda, satu sisi Anda akan menyalahkan sistem orang lain yang alasannya katanya tidak bersanad sampai Rasulullah. Ojo, jangan, nanti akan mengotori hati kita masing-masing. Gurumu iku ndi? Misalnya ngaten nggih, nyuwun sewu. Kesanatan ilmunya bagaimana? Pengen tahu aku. Ojo, estu jangan. Nanti akan menjadi bumerang pada diri kita. Sebab percaya atau tidak percaya, siapa yang memperjalankan di thariqah ini, di thariqah ini, di thariqah itu? Siapa?
Allah tahu. Pengajaran la ilaha illa ana itu di situ, Pak. Selalu husnudzon terhadap seseorang yang memakai sistem yang tidak sama dengan kita. Ngoreksi, Pak, ngoten niku. Jangan kau ikuti. Itu sanadnya gak jelas. Kesanatan ilmunya tidak jelas, jangan. Ngerti? Kita tidak sadar di situ telah dirasuki oleh nafsu dalam diri kita. Menyalahkan sistem orang lain, membenarkan sistem kita sendiri. Tolong hargailah pendapat orang lain. Tolong hormatilah sistem orang lain sekalipun itu tidak sama dengan kita. Tolong, sebab substansi makhlus syahid, inti daripada ajaran dinut tauhid ini, pelepasan kotoran hati menuju bertemu Allah. Intinya di situ sudah. Urusan guru sampean bersanad atau tidak, mohon maaf, jangan diperdebatkan. Kalau kita perdebatkan, mohon maaf, kita ribut, mumet-mumet di situ, gak nyampe-nyampe. Karena apa? Kita masih bersuudon terhadap satu ajaran, satu thariqah, dan kita telah keluar dari iman pada Allah. Kan kita sudah yakin semuanya itu adalah yang membikin adalah Allah. Lewat mimbar yang sangat sederhana ini, saya kasih saran terhadap jenengan, siapapun yang tidak sama sistemnya menuju pada Allah, thariqahnya nggak sama, ojo gelut. Jangan saling mengklaim fanatisme, jalannya sendiri, jangan. Belajarlah kita berhusnudzon, dan belajarlah hati hanya beriman semuanya, yang berperan adalah Allah. Lupa bahayanya kalau kita masih hanya ngaji tok di situ. Kalau nggak langsung kita itu melakukan uzlah, ilmu ini nggak ada gunanya. Makanya bahayanya kita ngaji terus menerus sebagai mukobalah, sebagai referensi, boleh, tapi bahayanya kalau tidak kita tututi dengan tindakan uzlah, ahadiyah menuju ahad, bahaya. Pasti kita akan fanatisme dengan ajaran thariqah diri kita. Nanti kita akan dihasut nafsu dalam diri kita terhadap thariqah yang lain. Makanya tolong saya kei saran, jangan. Makanya mengapa saya kasih, ayo belajar mengkoreksi diri kita pada diri kita masing-masing. Sudahkah hati ini telah melaksanakan tahalli menuju tajalli? Wis ben arikh nafsaka minat tadbir. Wis tak, iku urusannya Allah. Kita jangan masuk pada ranah itu. Iku urusannya Allah. Jenengan pun salah paham dengan saran ini. Saya hanya sebatas saran, tidak menyalahkan terhadap sistem yang jenengan lakukan.